cara kerja perangkat-perangkat tersebut gitu ya. Nah, hal yang harus dilakukan untuk dapat melakukan setting BIOS adalah yang pertama, nyalakan dulu komputer, kemudian setelah dinyalakan komputer, langsung kita tekan tombol delete atau F1 atau F2. Ini tergantung dari komputer masing-masing karena biasanya pada saat komputer dinyalakan itu akan memunculkan pemberitahuan kepada kita bahwa untuk masuk ke settingan BIOS atau istilahnya setup itu silakan tekan tombol apa gitu, tergantung dari komputernya. Kadang yang muncul delete atau F1 atau F2. Biasanya pesannya muncul press, misalnya kalau dilihat ya, press del to enter setup atau press F1 to enter setup, press F2 to enter setup, dan seterusnya. Jadi kita tekan tombol sesuai dengan yang muncul pada komputer. Kemudian tunggu sampai halaman BIOSnya muncul. Setelah halaman BIOSnya muncul, baru lakukanlah setting sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu setelah itu simpan hasil settingan. Nah, biasanya untuk menyimpan hasil settingan itu kita tekan tombol F10. Setelah itu komputer akan melakukan restart. Gitu ya. Itu tahapan untuk untuk melakukan setting BIOS. Berikutnya, hal yang paling umum di setting pada BIOS adalah yang pertama, pengaturan tanggal dan waktu. Jadi tanggal dan waktu yang muncul di komputer itu kita setting awalnya di BIOS. Jadi tanggal berapa, waktunya jam berapa. Untuk format tanggal biasanya diawali oleh bulan. Jadi bukan tanggal, bulan, tahun, tapi bulan, tanggal, kemudian tahun. Kemudian berikutnya adalah pengaturan urutan media booting. Media booting itu adalah pada saat komputer dinyalakan, jadi komputer mau mengakses, akan diarahkan untuk mengakses apakah hard disk ataukah DVD ROM ataukah flash disk gitu ya. Ini namanya media booting. Untuk pengaturan media booting, pada saat kita mau melakukan install sistem operasi, entah itu Windows atau Linux, biasanya kalau media instalasinya berbentuk CD atau DVD, maka media booting diarahkan yang pertama ke DVD ROM, yang kedua ke hard disk gitu ya. Tapi kalau melakukan instalasi sistem operasinya dari flash disk, maka media booting pertama kita arahkan ke flash disk atau USB drive gitu ya. Nah, yang ketiga adalah yang paling umum di setting pada BIOS, pengecekan CPU, RAM, hard disk, dan DVD drive. Pengecekan di sini dalam artian apakah CPU, RAM, hard disk, dan DVD drive-nya terdeteksi sesuai dengan spek yang tertera pada fisik alat tersebut atau tidak gitu ya. Karena kadang pada saat kita masuk ke BIOS ternyata hard disk tidak terdeteksi. Jadi hard disk atau DVD ROM mungkin tidak muncul. Nah, itu berarti ada masalah pada perangkat tersebut. Dan yang keempat adalah pengaturan hardware apa saja yang diaktifkan dan dinonaktifkan. Barangkali misalnya kita mau menambahkan VGA card yang add-on, jadi VGA card yang ditancapkan di slot PCI Express atau di slot AGP kalau yang dulu. Nah, kita tinggal atur dari sini. Gitu. Maksudnya atur itu misalnya kalau VGA card-nya pakai VGA card add-on, berarti kita harus nonaktifkan VGA card yang onboard dan mengaktifkan VGA card yang ditambahkan yang add-on tadi. Dan selain yang keempat ini masih banyak lagi settingan-settingan yang bisa kita lakukan di BIOS. Yang saya tuliskan di sini adalah yang paling umum di set di BIOS. Nah, untuk dapat melakukan setting BIOS, langkah-langkahnya silakan disimak pada penjelasan berikut ini. Nah, langkah pertama adalah kita nyalakan dulu komputernya. Pertama, pastikan monitornya sudah nyala, kemudian kita tekan tombol power pada komputer. Lalu langsung kita tekan tombol delete atau tombol F2, tergantung dari pesan yang muncul di area. Nah, ini. Tekan tombol delete gitu ya, delete. Saya tekan tombol delete, atau kadang ada juga yang menggunakan tombol F1 atau F2 untuk masuk BIOS. Dan inilah yang dinamakan dengan halaman untuk setting BIOS-nya. Untuk navigasi dan memilih menu, kita menggunakan tombol panah atas bawah kiri kanan, ini ke atas ke bawah tuh seperti ini, kiri kanan nih tuh. Kemudian untuk mengganti settingan atau memilih atau mengganti nilai settingan, kita bisa tekan tombol page up, page down, atau bisa juga menekan tombol plus dan minus ya. Kemudian untuk keluar atau untuk kembali ke menu awal, kita tekan tombol ESC atau escape ya. Nah, yang biasanya kita setting di BIOS adalah yang pertama kita pilih pada standar CMOS fitur. Kemudian kita biasanya di awal-awal kalau mau menginstal komputer itu pilih setting tanggalnya. Untuk format tanggal ini bulan, ini tanggal, ini tahun. Jadi tidak tanggal, bulan, tahun, tapi bulan, tanggal, tahun. Untuk menggantinya tinggal tekan tombol plus untuk menambah, minus untuk mengurangi. Coba saya mau naikkan menjadi
bulan 3, 4, 5 gitu ya. Mengurangi, tekan tombol minus. Untuk pindah ke bawah, mengatur jam, tekan tanda panah ke bawah. Lalu ganti lagi nilainya dengan tekan tombol plus dan minus dan seterusnya. Nah, sebelum menginstal ulang atau sebelum menginstal komputer, pastikan terdeteksi hard disk dan juga terdeteksi DVD RW atau DVD ROM. Ya, ini hard disknya sudah terdeteksi, DVD-nya sudah terdeteksi. Kemudian floppy disk sudah jarang dipakai. Ini hold on. Ini artinya seandainya pada saat komputer dinyalakan itu ada beberapa hardware yang error, maka komputer akan berhenti. Pilihannya defaultnya atau normalnya ini. Jadi ketika ada beberapa atau satu atau dua hardware yang error, maka komputer akan berhenti. Itu menandakan bahwa ada satu atau beberapa hardware yang error. Kembali ke menu awal, tekan tombol ESC atau escape ini ya. Kemudian yang kedua adalah di advanced BIOS fitur. Kemudian pilih ke boot sequence. Ini ya, boot sequence. Boot sequence itu adalah urutan booting. Untuk melakukan instalasi Windows atau untuk menginstal sistem operasi pada komputer, maka media booting pertama harus kita arahkan ke CD atau DVD. Atau tergantung kita mau menginstalnya dari mana. Umumnya kan kita menginstal dari DVD ya, maka booting pertama harus diarahkan ke CD atau DVD. Seandainya mau menginstal pertama dari flash disk, maka kita harus masukkan dulu flash disknya dan kita pilih media booting yang lain gitu ya. Kalau misalnya sudah selesai proses install, ini bisa kita ganti menjadi ke hard disk. Enter, kemudian pilih hard disk, yang bawahnya enter, ganti ke CD DVD gitu. Nah, defaultnya atau standarnya ini ya. Booting pertama dari CD, booting kedua dari hard disk gitu ya. Nah, seandainya mau install, cukup settingan seperti itu, kemudian tekan tombol ESC dan kita tekan tombol ESC lagi, kemudian kita simpan. Ini ya, save and exit setup. Berarti kita menyimpan konfigurasi yang barusan sudah disetting gitu ya. Untuk menginstal cukup seperti itu. Atur tanggal dan waktu, kemudian atur media booting pertama dari CD atau DVD, atau kalau menginstalnya dari flash disk, kita atur booting pertamanya dari flash disk. Kalau sudah, save and exit setup. Seandainya teman-teman bingung apa yang harus disetting, cukup kita pilih yang ini, load optimize default. Jadi kita mengambil settingan yang paling optimum dari komputer ini. Boleh juga seperti itu. Intinya yang penting terakhir kita klik tombol save and exit setup. Bukan klik ya, tekan gitu ya. Pilih enter, kemudian nanti ada pertanyaan, jawab oke. Kalau mau cancel, tekan tanda panah ke kanan, enter, cancel. Tapi kalau menyimpan ke sini. Oke, maka nanti komputer akan melakukan restart dan tunggu sampai dia meminta menekan tombol untuk maju ke tahap instalasi biasanya kalau kita mau install. Tapi kebetulan ini karena komputer saya sudah diinstal, maka dia akan langsung masuk ke sistem operasi. Nah, ini nanti masuk ke sistem operasi